Ayo, ya. Dari Putri, silakan. Semua berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo berdiri. Perhatikan ya teman-teman di depan. Ayo. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia. Memimpin doa di depan kelas. Sebelum lanjut kita belajar, Ibu Guru cek kehadirannya dulu ya. Ada Hadir. Alifah Famunisa, Al-Zaki Amalfi. Alhamdulillah hadir semua ya. 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 Kemudian pada hari ini kita belajar tentang kisah hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum kita masuk pada pelajaran hari ini, Ibu Guru mau tanyakan dulu pelajaran kita sebelumnya. Ada yang masih ingat tentang apa lalu kita belajar? Ya, menyambut masa balik. Apa itu balik? Siapa yang tahu? Dewasa. Ya, dewasa. Jadi balik itu artinya dewasa. Kemudian siapa yang tahu? Bagaimana itu tanda-tanda balik yang terdapat pada laki-laki dan perempuan? Siapa yang bisa jawab? Kalau laki-laki tandanya keluhan aneh itu tanda laki-laki dewasa. Kalau dia memasuki masa-masa dewasa itu. Kemudian kalau pada perempuan keluar air, menstruasi ya. Itu tanda-tanda yang terdapat pada laki-laki dan perempuan. Tanda-tanda balik. Nah, balik tadi artinya dewasa. Ya, kemudian kita masuk pada materi hari ini yaitu kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Siapa yang tahu apa itu hijrah?
ini menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, menceritakan alur cerita kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah, kemudian meneladani kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, kemudian membiasakan perilaku percaya diri, teguh pendirian, dan bertanggung jawab. Kemudian menyimpulkan materi kita pada hari ini, yaitu kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Kemudian apakah kalian pernah pindah sekolah? Pernah. Ya, itu juga contohnya berhijrah ya, dari pindah sekolah dari sekolah yang satu ke sekolah yang lain. Tentu itu ada penyebabnya ya. Apa sebabnya? Apa yang melatar belakangi seseorang itu pindah? Ya, apa sebabnya? Jadi selanjutnya guru mau menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Namun sebelumnya ibu menjelaskan dulu hijrah itu tadi artinya memutuskan atau meninggalkan. Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, meninggalkan kota Mekah ya. Dia itu hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ya. Kemudian ibu mau menjelaskan sebab-sebab. Yang pertama, sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, karena di kota Mekah itu Nabi Muhammad punya dakwah itu tidak berkembang. Kenapa tidak berkembang atau tidak maju dakwahnya di kota Mekah? Karena dia, Nabi Muhammad, mendapat tekanan dari kaumnya, dari kaum kafir, dari kaum kafir Quraisy. Dia ditekan ya, kaum kafir Quraisy itu tidak menerima kalau dia itu berdakwah di kota Mekah. Dia merasa tertekan, dia mau pindah hijrah berdakwah ke kota Madinah. Yang kedua, keinginan orang-orang yang ada di kota Madinah agar Nabi Muhammad itu berdakwah di kota Madinah, dan mereka berjanji membantu Nabi Muhammad berdakwah di sana di kota Madinah. Ya, itu semua sebab-sebabnya. Dan yang terpenting lagi, yang ketiga, Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah itu atas perintah Allah. Itu tidak bisa ditolak ya. Allah sudah perintahkan dia pindah hijrah ke kota Madinah, sehingga dia pindah ke kota Madinah. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjut. Kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke kota Madinah. Jadi itu Nabi Muhammad itu pindah, dia itu secara diam-diam ya, dari kota Mekah ke Madinah itu dia ditemani oleh sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jadi secara diam-diam, makanya itu kaum kafir Quraisy di Mekah itu merasa terpukul, marah ya. Marah, kenapa marah? Karena mengetahui Nabi Muhammad akan pindah ke Madinah, akan membangun, meningkatkan dakwah di sana sama umat-umat Islam di sana. Ya, jadi kaum kafir Quraisy yang di kota Mekah itu marah ya, terpukul. Jadi perjalanan Nabi Muhammad ke kota Madinah, sebelum ke kota Madinah, Nabi Muhammad bersembunyi dulu di gua apa? Gua Sur, ya, namanya gua Sur. Jadi ada gua yang tempat Nabi Muhammad bersembunyi, namanya gua Sur. Nabi Muhammad di dalam gua bersama Abu Bakar. Sebelum masuk ke dalam gua, Abu Bakar periksa dulu di dalam. Apakah aman? Apakah tidak ada hal-hal yang membahayakan untuk Nabi Muhammad? Jadi Abu Bakar As-Siddiq memeriksa, setelah aman,
Jadi 3 malam mereka bersembunyi di dalam gua itu sebelum lanjut melakukan hijrah ke Madinah. Kemudian di dalam gua ini setelah itu kaum kafir Quraisy itu mencari membuat kelompok-kelompok pemuda-pemuda yang kemarin mau mencari ini Nabi Muhammad supaya tidak lanjut ke Madinah untuk melakukan hijrah di sana. Sampai ke dekat gua, di sekitar gua di situ ada mereka kaum kafir Quraisy tadi bertemu dengan pengembala. Jadi pengembala ditanya, ada orang yang masuk dalam gua. Jadi itu pengembala jawab, dia tidak melihat orang masuk di dalam gua. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq di dalam sudah ketakutan, menyampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa dia sudah berkeringat ketakutan bahwa mereka itu orang kafir Quraisy akan masuk ke dalam gua, tetapi tidak, Allah melindungi mereka. Nabi Muhammad membisikkan ke telinga Abu Bakar, jangan takut, Allah bersama kita, dan Allah melindungi mereka. Dengan di lubang di pintu gua itu terdapat sarang laba. Nah, jadi dari situ orang mengira di dalam, ada orang di dalam. Karena di pintu gua itu terdapat sarang laba-laba dan burung dara begitu di situ. Dara burung rat di dalam di pintu gua itu. Jadi mereka mengira tidak ada orang di dalam, ya. Kemudian setelah itu 3 malam dari situ mereka melanjutkan perjalanan. Sebelum lanjut, orang kafir Quraisy tadi merencanakan untuk mencelakai Nabi Muhammad, ya. Kemudian Allah memberikan kabar kepada Nabi Muhammad bahwa orang kafir Quraisy itu akan mencelakai dia. Kemudian Nabi Muhammad memerintahkan kepada sahabatnya Ali bin Abi Thalib agar Ali bin Abi Thalib menggantikan dirinya berbaring atau tidur di tempat Nabi Muhammad, dan menyuruh Ali bin Abi Thalib memakai selimut yang berwarna hijau yang biasa dipakai Nabi Muhammad. Jadi kaum kafir Quraisy tadi sudah memata-matai di tempat berbaringnya semua itu. Mereka tidak tahu ternyata yang berbaring itu Nabi Muhammad, ternyata siapa? Ali bin Abi Thalib. Pada masa itu Nabi Muhammad keluar ke rumah Abu Bakar, ya. Dia tidak berada di tempat berbaringnya. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah mengerti tadi Ibu menjelaskan? Sudah. Nah, sudah mengerti. Setelah berlalu 3 hari, tepatnya pada hari Senin 1 Rabiul Awal, yaitu tahun pertama hijrah, beliau Nabi Muhammad bersama Abu Bakar menuju ke kota Madinah. Kemudian sesampainya di kota Madinah, kaum di kota Madinah menyambutnya dengan senang hati, dengan gembira. Ya, mereka sudah menunggu setiap hari dari waktu subuh sampai waktu zuhur menunggu kedatangan Nabi Muhammad. Ya, jadi mereka itu bahkan semua umat di sana meminta agar Nabi Muhammad itu bermalam menginap di rumah mereka masing-masing. Saking mereka senangnya dengan kedatangan Nabi Muhammad itu, ya. Kemudian ada yang disebut kaum Muslim yang dari kota Mekah berpindah ke kota Madinah, itu disebut kaum apa? Muslim. Iya, kaum Muslim. Yang ada kota Mekah ke kota Madinah disebut kaum muhajirin. Jadi kalau kaum umat Islam yang dari kota Mekah pindah ke kota Madinah itu disebut kaum muhajirin. Kemudian kalau kaum umat Muslim yang di Madinah yang membantu Nabi Muhammad berdakwah di sana setelah dia pindah ke Madinah, ada orang Islam di situ yang membantu dia berdakwah, itu disebut dengan kaum Ansor, ya. Nah, kalau orang yang membantu Nabi Muhammad berdakwah di Madinah, kaum Ansor. Kalau orang yang berpindah dari kota Mekah ke Madinah itu disebut kaum muhajirin. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah mengerti semua? Ya, jadi sekarang Ibu Guru siapkan, ada tugasnya, tugas kelompok. Ibu Guru bagi kelompok 1 ini, ya, kelompok 2 dan kelompok 3. Ibu Guru sudah siapkan
Kemudian sebentar nanti masing-masing kelompok untuk mempresentasikan ini. Kelompok 1 ini ya, kelompok 2 ini. Itu soalnya. Kemudian ini kelompok 3. Ayo kerjakan bersama-sama, semangat, konsentrasi, kerja sama, bertanggung jawab. Ketika guru memberikan tugas harus bertanggung jawab. Caranya harus dikerjakan. Semangat. Ya sudah ya. Jadi pekerjaannya kita tukar pekerjaan ya. Sudah selesai semua toh? Ya, sudah. Pekerjaannya nanti kita tukar pekerjaan mana kelompok 3. Jadi kelompok 1 di sini ya. Kelompok 2. Kemudian kelompok 3. Ya silakan dulu untuk kelompok 2 mempresentasikan kelompok 1. Ayo. Ketua berdiri, bacakan itu soal dan jawabannya. Satu punya. Ayo kelompok baca. Mengapa Nabi Muhammad melakukan hijrah? Jelaskan. Jawab. Ayo baca semua jawabannya. Jawabannya, Muhammad melakukan hijrah karena atas perintah Allah SWT. Dakwahnya tidak berkembang karena era tekanan. Dakwahnya tidak berkembang karena tekanan dari kaum Quraisy. Ada harapan baru untuk meningkatkan atau mengembangkan Islam di Madinah. Ya. Jadi apa tadi itu yang dibacakan oleh kelompok 2? Bagaimana? Kelompok 3 sudah dimengerti? Sudah. Sudah ada yang ditanyakan? Sudah. Ya, baik. Kemudian lanjut kelompok 2. Mana kelompok 2 punya tugas? Di manakah Nabi Muhammad SAW? Mana kelompok 1 sudah mengerti? Sudah? Ada yang ditanyakan? Ya. Lanjut kelompok 3. Mana? Ya. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Ansor. Ya, jadi bagaimana? Sudah dimengerti? Apa yang dilakukan Nabi Muhammad di Madinah? Membangun masjid, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Ya. Kemudian kembali ke tempatnya masing-masing. Masing-masing dikerjakan di kertas selembar. Kerjakan ini kemudian dikumpul. Ayo, cepat. Sudah? Ya. Ketua kelasnya kumpul, ayo agar kumpulkan kerjaan temannya semua. Ayo. Ya, kumpul semua. Ya, kembali ke tempatnya. Ya. Sudah dimulai sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah semua? Iya, jadi untuk hari ini dari pelajaran yang kita pelajari pada hari ini Ibu Guru mengambil kesimpulan dari kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah tadi bahwa setiap apa yang terjadi, ada masalah yang kita hadapi, kita harus tetap berserah diri kepada Allah. Kita selalu tawakal. Kemudian jika mengerjakan sesuatu, kita harus tetap dalam pendirian, teguh pendirian, percaya diri dan bertanggung jawab.
mengajar